Kita berdarah karena urusan dunia. Kita berdarah karena tersinggung perasaan sama kawan kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tapi bukan karena agama. Ketika kemarin saya ditusuk, istri saya sampai kekhawatiran nangis-nangis. Saya bilang, buat apa kamu nangis? Kalau saya mati, alhamdulillah, mati dari lagi-lagi ceramah, lagi dakwah. Apa yang kita inginkan? Mati seperti apa? Mau mati lagi joget? Mau mati lagi nonton sinetron atau dangdut? Sebaik-baik mati husnul khatimah yang kita selama ini doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim ulama, para kiai, para asatiz, guru tercinta, para pimpinan daripada Yayasan Al-Mahmudi lil Muhibbin, semua keluarga besar, dan Al-Mukarram Al-Fadil Al-Hajj Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Mihdar, dan semua keluarga besarnya, alim ulama, para kiai, para asatiz, para pembina yang saya cintai, Panser yang memberikan luar biasa pengawalan, semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Terima kasih TNI, terima kasih aparat polisi, semoga semua yang hadir InsyaAllah diberikan kemuliaan oleh Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah sudah bisa sampai di sini. Biasanya kalau di jadwal kegiatan safari dakwah, saya selalu berpesan sama tim, jangan suka milih-milih tempat. Siapa yang undang kita, selama masih bisa di-ACC-kan, tolong diterima. Jangan dipandangi, kan tempatnya kok gini kecil, tempatnya kok begini, tempatnya kok sederhana. Ya memang kita semua orang sederhana. Dari tanah kembali ke tanah. Buat apa? Saya tidak pernah meminta sama tim. Ini juga ketua tim Ustaz Utomo yang mendampingi program safari dakwah dimanapun kita berada. Dan selalu saya berpesan, apapun permintaan dari jamaah, kita usahakan insyaAllah yang terbaik untuk jamaah. Tempatnya seperti apa? Tak apa-apa. Mau musalla boleh, mau masjid boleh, mau masjid raya, masjid agung boleh. Mau jumlah yang datang 10.000 orang boleh, yang datang pun 1 orang boleh, tak masalah. Tujuan kita kan silaturahim. Masa kalau mau silaturahim harus tahu berapa orang yang datang? Kalau 11.000 saya tak mau, harus 12.000. Tak ada begitu. Alhamdulillah kita sederhana, terima apa yang kita bisa datang, apa yang kita bisa ACC-kan. InsyaAllah kita terus memperjuangkan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Apalagi semenjak saya menjadi rakyat Indonesia, berarti sama harus saya belajar menjadi rakyat Indonesia yang insyaAllah mulia akhlaknya,
yang insya-Allah amanah dan jujur, dan insya-Allah menjadi orang yang meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jemaah sekalian, banyak masalah dan persoalan di tengah kita. Apalagi sekarang pandemi COVID-19, rasanya tidak nyaman, biarpun terbatas, tapi Masya Allah, menggunakan masker bisa, cuci tangan bisa, kayaknya jaga jarak itu susah. Gimana Pak? Jadi aparat keamanan kita bingung. TNI, polisi gimana ini? Akhirnya polisi sama TNI tercepat juga ikut. Yang penting mudah-mudahan Bapak Ibu aman-aman saja, mudah-mudahan sehat dan dilindungi oleh Allah dari segala bala dan wabah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita menghadapi tantangan persoalan ekonomi, persoalan politik di negeri kita, persoalan keadilan sosial, dan berbagai macam persoalan. Tapi menurut saya, persoalan yang terbesar yang masih kita belum memperhatikan adalah krisis akhlak. Menurut saya persoalan di negeri kita bukan masalah pemerintah, bukan persoalan undang-undang, bukan persoalan apa yang diterapkan, bukan persoalan DPR, tapi persoalan kita belum bisa membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setahu saya, salah satu sebab sebarnya Islam di Indonesia sampai Indonesia menjadi negara terbesar sedunia penduduk Islam, orang pendahulu kita, ulama-ulama dari Yaman, para wali-wali yang datang dari Yaman, dari Hadramaut, mereka waktu itu tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tertarik masyarakat Indonesia di masa itu dengan berbagai budaya, berbagai suku, berbagai agama, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Mereka begitu luar biasa melihat akhlaknya Islam melalui para habaib, para ulama, para kiai yang terdahulu, membuat mereka tertutup hatinya dan ikut bersama-sama Islam. Sedikit demi sedikit kehilangan akhlak itu, dan Allah menjaminkan satu negeri makmur karena ketinggian dan kemuliaan akhlak, dan Allah janji kehancuran satu negeri kalau kerusakan akhlak. Akhlak di antara kita yang harus kita jaga. Kita harus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Salah satu akhlak adalah keadilan. Makanya kalau kita harap Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan pemimpin yang adil, amanah dan jujur, mohon maaf, kita harus juga berlaku adil. Allah tidak mungkin mendatangkan seorang yang bukan dari kita. Pemimpin, mohon maaf, pemimpin kita dari mana? Dari langit turun? Turun dari langit? Atau dari kita? Dari kita, masyarakat Indonesia. Tapi coba bayangkan, bagaimana kita berharap mendapatkan pemimpin yang adil. Mohon maaf, kita aja dalam kehidupan kita tidak adil. Bagaimana kita mengharapkan dapat pemimpin yang amanah, kita aja tidak amanah. Bagaimana kita ingin dapat pemimpin yang jujur, mohon maaf, di antara kita tidak jujur. Saling adu domba, saling fitnah, saling mencari celah kawannya, sahabatnya. Banyak orang putus silaturahim gara-gara urusan harta, urusan warisan. Banyak pemuda-pemudi tidak salat subuh. Bagaimana kita Allah anugerahkan banyak keberkahan negeri kita
Sedangkan kita sama Allah aja masih belum beres. Dan teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Kalau dia duduk manis, itu bukan mulia akhlaknya. Tapi ketika tertekan dengan ujian, dicaci maki, dihina, difitnah, di berbagai macam ujian yang dia dapat, akan terlihat akhlaknya. Apakah dia sabar? Apakah dia mampu menahan marahan? Apakah dia mampu membalas dengan baik? Atau dia mau balas dendam? Dan apa yang saya jalankan selama saya berada di Indonesia, bahkan dulu waktu saya lahir besar di Madinah, saya hanya punya satu tujuan. Saya ingin menjadikan hidupku semua meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian cara Nabi Muhammad. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai baju-baju biasa yang tidak pernah dipakai oleh Nabi Muhammad. Itu bukan persoalan. Karena budaya dulu di zaman Nabi Muhammad kan bisa berubah. Budaya kebiasaan soal pakaian. Tapi kita bisa meniru Nabi Muhammad dalam berpakaian. Nabi Muhammad kalau berbaju, menggunakan bajunya atau pakaiannya, masukin tangan kanan dulu, baru yang kiri. Kita bisa nggak tiru itu? Bisa. Baki celana, baki kamis, baki baju, baki seragam, apa saja, masukin tangan yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki celana, saya masukin kaki yang kanan, baru yang kiri. Kenapa? Meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak yang paling kecil 1,5 tahun. Biasanya kalau saya suka pakiin baju, saya selalu, namanya anak-anak, kadang-kadang suka majuin kaki yang kiri. Saya bilang, kaki yang kanan, meniru Nabi Muhammad. Walaupun dia tidak faham apa itu Nabi Muhammad. Dia siapa itu Nabi? Namanya anak-anak kecil. Tapi saya ingin, dia dari kecil terdengar di telinganya, dan tersimpan di hatinya. Apapun yang saya lakukan adalah meniru Nabi Muhammad. Lama kelamaan, dia akan bertambah tumbuh besar. InsyaAllah akan bertambah cinta dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum pakai tangan kanan, meniru Nabi Muhammad. Sekarang pemuda zaman sekarang, termasuk anak-anak kita, semuanya punya idola. Anak-anak kita nangis-nangis minta dibeliin baju bola sama ibunya, tapi yang ada tulisan Ronaldo, yang ada tulisan Messi. Idola, suka nonton bola, suka main-main mereka, walaupun mereka itu kafir. Idola mereka. Kalau idola saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita perjuangkan. Biasakan mereka, termasuk ketika anak-anak, kita sering memperhatikan orang tua. Kalau ada anak mengambil sesuatu, namanya anak-anak, kita mau kasih permen atau mau kasih apa, kadang-kadang dia majuin tangan yang kiri, nunjukkan tangan yang kiri. Kita selalu bilang apa? Bilang apa kalau kita tegur? Mana tangan yang bagus? Mana tangan kanan? Mana tangan yang baik? Gitu kan? Bisa nggak dirubahkan kata itu mulai hari ini? Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Walaupun anak-anak tak faham apa itu Nabi Muhammad, tak apa-apa. Mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dia dari kecil, saya minum pakai tangan kanan karena tiru Nabi Muhammad. Saya berpakaian boleh tangan kanan Nabi Muhammad. Saya masuk masjid majukan kaki yang kanan Nabi Muhammad. Keluar dari masjid, saya dahulukan kaki yang kiri Nabi Muhammad. Kalau saya tidur berbaring sebelah kanan Nabi Muhammad. Ketika saya mulai baca ayat Al-Kursi, meniru Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati-hati kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang saya percaya di masyarakat Indonesia sangat cinta Nabi Muhammad
dan saya yakin tidak diragukan. Buktinya apa? Kalau ada satu orang pun, siapapun dia, kalau berani caci maki Nabi Muhammad atau menghina Nabi Muhammad atau dia berkata tidak baik terhadap Nabi Muhammad, saya yakin seluruh masyarakat akan hancurkan dan habiskan dia. Saya tahu itu. Tapi bukan itu yang saya minta. Bukan kita beraksi dan demo untuk membela siapapun. Tapi yang saya minta satu, sebelum kejadian apa-apa, kita harus membuktikan rasa cinta yang sudah tidak diragukan di tengah masyarakat Indonesia. Saya ingin dibuktikan rasa cinta itu melalui kebiasaan sehari-hari kita, meniru Nabi Muhammad. Tidak mau berbicara kotor, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbicara kotor, apalagi kasar. Saya mampu menahan amarahan, karena Nabi Muhammad tidak pernah marah. Kapan Nabi Muhammad marah? Kalau terkait hal agama. Urusan Allah, Quran, pasti Nabi Muhammad marah. Tapi kalau urusan pribadi, tidak pernah marah Nabi Muhammad. Dibilang gila, dibilang tukang sihir, dibilang tukang fitnah, dibilang caci maki macam-macam, sampai istrinya difitnah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, ada orang Quraisy datang bawa kotoran unta dan dia buang di atas kepala Nabi Muhammad. Coba saya tanya sekarang Bapak Ibu, seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, apakah pernah enggak kita lagi salat di musalla, di masjid maupun di rumah, ada orang jahat datang membawa kotoran sapi dan dia buang di atas kepala kita? Pernah enggak terjadi? Kalau belum pernah, berarti kita belum diuji. Kalau Nabi Muhammad sudah, bahkan berkali-kali. Batah giginya di perang Uhud, luka kepalanya sampai berdarah. At-Taif, dia datang ketika Makkah sudah tidak terima dakwahnya. Dia pergi, barangkali keluarga At-Taif mau menerima dakwah la ilaha illallah. Dia sampai ke At-Taif, malah justru dibalas oleh At-Taif dengan melempar dengan batu. Seluruh tubuhnya kena batu sallallahu alaihi wasallam, berdarah sampai tidak bisa dibedakan warna bajunya dengan warna darahnya. Bahkan nengkel sandalnya Nabi Muhammad tidak bisa dilepas dari kakinya, saking nengkelnya, saking banyak darahnya sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak Bapak Ibu kita berdarah karena Islam? Belum apa-apa. Kita berdarah karena berantem, kita berdarah karena urusan dunia, kita berdarah karena tersinggung perasaan sama kawan kita, mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tapi bukan karena agama. Ketika kemarin saya ditusuk, istri saya sampai kekhawatiran nangis-nangis. Saya bilang, buat apa kamu nangis? Kalau saya mati, alhamdulillah mati dari lagi ceramah, lagi dakwah. Apa yang kita inginkan? Mati seperti apa? Mau mati lagi joget? Mau mati lagi nonton sinetron atau dangdut? Sebaik-baik mati husnul khatimah yang kita selama ini doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ini husnul khatimah butuh perjuangan, bukan hanya sebuah doa dan permintaan. Kudu bukti kita betul mau husnul khatimah, maunya seperti apa. Dan selalu saya berpesan kepada jamaah, jangan takut mati, karena pasti bakal mati. Tapi harus kita berpikir, gimana cara baik kita mati, bagaimana menghadapi kematian dengan husnul khatimah. Makanya pas habis saya dirawat di rumah sakit, langsung dibawakan, habis selesai dijahit luka saya, dibawa ke hotel. Saya bilang, ngapain kau dibawa ke hotel? Kan masih ada 2 acara. Syekh, dah apa-apa, panitia sudah ikhlas, dah apa-apa istirahat. Dah ada istirahat. Istirahatku nanti di surga, bukan di hotel. Dah ada. Lebih baik saya mati di jalan Allah untuk berdakwah daripada mati di hotel.
Udah saya langsung sambil ke hotel ganti baju, saya turun. Masih lukanya baru masih basah. Saya turun dan alhamdulillah saya isi acara habis maghrib dan lanjut habis isya. Ini namanya jihad, perjuangan. Tapi jihad yang membawa akhlak yang mulia, bukan jihad yang menunjukkan kekerasan. Jihad itu bukan keras. Beda kata keras sama tegas. Beda sama rahmatan lil alamin. Kenapa saya begitu semangat untuk bekerja keras? Kenapa saya terdorong untuk selalu memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik? Saya tidak ada hubungan kemaslahatan dan kepentingan sama Bapak Ibu. Saya tidak ada urusan bisnis sama Bapak Ibu. Wallahi Allah Maha Saksi, saya datang tinggalkan makam Rasulullah di Madinah. Saya lahir besar di Madinah. Tanah suci lebih mulia daripada Indonesia, mohon maaf. Tetapi saya tinggalkan semuanya buat apa? Coba fikirkan, buat apa? Masih banyak masyarakat Indonesia malah justru berkeinginan bisa ke tanah suci. Kalau bisa mati di sana. Saking indahnya dan kenikmatan bisa beribadah, ziarah makam Nabi Muhammad berkali-kali. Berapa wali songo di sini? Berapa banyak para wali? Berapa banyak para ulama? Masih lebih mulia makam Nabi Muhammad. Biarpun 1000 wali di Indonesia, masih lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tinggalkan semua itu. Saya memilih berhijrah dari Madinah ke Indonesia. Cuma saya punya satu tujuan. Indonesia menjadi mulia di mata Allah dan mulia di mata dunia. Indonesia menjadi masyarakat terhormat. Di Indonesia, walaupun dia keluar negeri, dimanapun dia pergi, dilihat paspor Indonesia, dihormati. Ini fantasnya dan layak untuk orang Indonesia. Dan saya bangga alhamdulillah ketika saya di Indonesia menemukan sejarah. Ternyata saya asal usul ada darah lewat Indonesia. Walaupun ibu dulu tidak pernah cerita, tapi saya tahu ceritanya pas saya sudah di Indonesia. Saya menemukan sejarah keluarga. Ternyata dari jalur ibu saya, ayah ibu dan kakek ibu, dua-duanya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya nikah sama orang Lombok dan istri kedua nih. Istri kedua Bumi Ayu, Jawa Tengah. Bahkan beliau kakek ibu saya namanya Syekh Said Jabir mampu mempersatukan orang Sasak untuk melawan penjajah Belanda. Sambil penjajah Belanda sakit hati, itu orang Arab ini yang tinggi, itu orangnya tinggi, ini yang bahaya ini, tolong bisa ditangkap. Sambil mereka sambat menangkap saya punya kakek, kemudian dibunuh, dan beliau punya makam besar di Ampenan. Dan subhanallah, berjalan waktu dan masa, kakek ibu saya dimakamkan di Ampenan. Anaknya, ayah ibu saya, dia berhijrah ke Arab, nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya pun nikah di Arab, dapatlah anak-anak. Alhamdulillah adik-adik saya 12, timnas. Saya lahir di Madinah, kembali lagi, dan 3 anak saya semuanya lahir di Indonesia. Subhanallah, kembali lagi sejarah. Makanya saya bangga karena alhamdulillah bisa kembali, walaupun kampung halaman saya di Madinah, tapi saya merasa asal usul saya lewat ibu adalah Indonesia. Makanya pas saya periksa di rumah sakit, dokternya pun kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Bersyukur, wallahi Bapak Ibu, Indonesia memiliki banyak kenikmatan, banyak kelebihan, banyak anugerah. Tinggal hanya satu, kita syukuri dan kita jaga, supaya Allah tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kita terus memperjuangkan yang terbaik. Selain kita membangun program tahfiz, program Al-Quran, dan insya Allah saya memperjuangkan dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan
terlahir dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Itu selalu doa saya. Apalagi habis ditusuk kemarin, saya tingkatkan lagi doanya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, jangan, tak boleh mati ya Allah, tak boleh. Jangan dulu, karena tugas belum selesai. Walaupun Alhamdulillah sudah jalan, dan Alhamdulillah sudah melahirkan dan mewujudkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap orang di bawah binaan kami tamat hafal 30 juz, kami hadiahkan umrah dan kami kirim ke Tanah Suci. Tujuan saya sebenarnya bukan hanya umrah, tapi keinginan saya, semua orang yang kita kirim ke Madinah bisa sekalian setor hafalan Al-Quran di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Karena saya ingin anak kita Indonesia, orang Indonesia sebagaimana diakui di tanah air, saya harap mereka juga diakui di Tanah Suci. Makanya saya minta tolong adik-adik saya rayu adik-adik saya. Dari 12, saya ingin mereka pindah ke Indonesia. Saya terus merayu mereka. Ayo Indonesia sini ajib. Masyarakat di sini luar biasa. Santun, sopan, luar biasa. Banyak kelebihan. Mohon maaf, ada kekurangan? Ada. Kita semua punya kekurangan. Tapi insya Allah saya selalu mempandangi masyarakat ini dengan mata positif. Dan selalu saya melihat banyak kelebihan. Dan insya Allah dengan kelebihan yang kita punya, mudah-mudahan insya Allah Allah ampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya rayu, Alhamdulillah berhasil mendatangkan 7 adik kandung saya. Ada yang laki, ada yang perempuan. Supaya mereka tidak bosan dan tidak ingin pulang ke Tanah Suci, langsung saya nikahkan di Indonesia. Supaya mereka betah. Yang perempuan saya nikahkan sama laki Indonesia, yang laki-laki saya nikahkan sama perempuan Indonesia. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing istri 4, dan setiap istri melahirkan anak-anak 1 lusin, dan semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu? Ibu-ibu, ibu ini kan untuk Al-Quran, demi kebaikan, supaya Islam jaya. Tak boleh keras kepala ibu. Doakan yang terbaik. Makanya program 1 juta penghafal Al-Quran saya harap menjadi bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Amal saleh kita bersama, perjuangan kita bersama. Mungkin Bapak Ibu merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah dengan kita memfasilitasi para penghafal, mendukung mereka, membimbing mereka, insya Allah walaupun kita besok meninggal dunia, walaupun belum hafal Quran, tetap mendapatkan syafaatnya Al-Quran, karena kita ikut memfasilitasi mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Semuanya bisa menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Alhamdulillah program 100 markas terus berjalan. Sampai setiap kunjungan safari dakwah kami luar biasa dapat perhatian dari masyarakat. Dan kepercayaan ini, jujur saja Bapak Ibu, semenjak saya berada di Indonesia, semua perjuangan kita murni dukungan dari masyarakat Indonesia. Tidak ada yang dari Arab. Mohon maaf, saya bukan keturunan Raja Salman, tapi Alhamdulillah kepercayaan dari Bapak Ibu, dari jamaah umat Islam di Indonesia terwujud. Walaupun kita baru melangkah 2 tahun ini, tapi Alhamdulillah terus sedikit demi sedikit. Dan saya selalu yakin 1 juta memang angka besar, walaupun jaraknya panjang, tapi kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Kalau jarak yang dekat, kalau tidak pernah berlangkah, tidak bakal sampai. Betul? Makanya terus apa yang kita bisa terus. Dan Alhamdulillah ketika kami berjalanan safari dakwah, luar biasa respon dan dukungan dari masyarakat. Tahu nggak Bapak Ibu, dukungan yang terbesar dan terbaik sepanjang kami safari dakwah di Riau sampai di Pekanbaru, sampai ke pulau-pulau Bengkalis dan lain sebagainya, kita sampai juga ke Lampung kemarin, sampai juga di beberapa daerah di Jawa Tengah, kemudian sampai ke Jakarta, Bandung, Cicalengka, Purwakarta, Purbalingga, banyak yang kita datangi. Dan subhanallah,
yang terbaik dukungan dari jamaah umat Islam adalah Manado. Justru di Manado. Orang berkata Manado ini tantangannya luar biasa, karena dihitungkan umat Islam sama yang non muslim. Tapi ternyata di sana justru yang terbesar dukungan. Sampai ada yang mewakafkan tanahnya, ibu-ibu mewakafkan emasnya. Sampai kemarin, dan setiap ada titik wakaf, langsung insya Allah kita jadikan tempat ini menjadi pusatnya. Insya Allah menjadi pelajaran Al-Quran untuk Indonesia. Kemarin di Pekanbaru kita letakkan batu asas untuk bangunan pesantren. Sampai insya Allah 6 lantai. Kita juga terakhir waktu di Batam juga letakkan batu. Dan insya Allah kita di Kabupaten Malang dan juga di Kota Malang, insya Allah kita akan terus melanjutkan membangun pusatnya melahirkan para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah di Batur ini insya Allah mudah-mudahan menjadi salah satu lokasi yang melahirkan para penghafal Al-Quran. Wallahi saya percaya dan yakin insya Allah dari kampung Bapak Ibu ini akan terlahir imam besar untuk Indonesia, terlahir para penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yakini Bapak Ibu, ya harus yakini, karena kita sama Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab manusia, ini kalamullah yang sempurna, yang suci, yang rahmatan lil alamin. Jangan takut kalau selama bersama Al-Quran pasti dijamin kemuliaan dunia dan akhirat. Kalamullah la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Kita harus semangat. Musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik bekerja keras. Mereka bekerja keras, habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan pemikirannya, habiskan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita pula harus bekerja keras, membangun Islam, membangun berhadapan, membangun akhlak yang mulia, dan juga kita membangun para kadar-kadar penghafal Al-Quran. Dan tapi kita tidak ada niat untuk menghancurkan mereka. Kalau mereka musuh kita, punya niat menghancurkan Islam dan umat Islam, kita ingin kerja keras, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta untuk Islam dan Al-Quran, tapi kita tidak punya tujuan untuk menghancurkan mereka, karena Islam kita rahmatan lil alamin. Sama musuh kita pun kita kasih sayang, karena dia belum tahu. Kalau dia tahu hakikatnya Islam, kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan akhlak, pasti dia akan patuhi Islam. Makanya selalu kita, orang niat buruk sama kita, kita tidak perlu balas niat buruk, tapi justru kita niat baik. Nabi Muhammad sampai dihancam, diajar, diusir, sahabatnya dibunuh, dia punya kesempatan untuk balas, tapi Nabi Muhammad justru memaafkan. Ini yang kita butuhkan, kebangkitan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Semangat. Kita terus berjuang. Mudah-mudahan semua menjadi keluarga Al-Quran, Ahlul Quran di dunia, Ahlul Quran di akhirat. Dan insya Allah semua dari dukungan dan perjuangan dari para jamaah, saya hanya membalas doa dan bisa saya menitipkan hadiah. Ini sebuah wakaf yang saya syiarkan dalam safari dakwah. Namanya, saya berikan nama Uswati. Apa itu Uswati? Teladanku. Ini menjadi syiar wakaf kita untuk sepanjang perjalanan safari dakwah kita. Apa yang kita bawakan ini sebenarnya tidak seberapa, cuman hanya sebagai ikhtiar untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita kita ini. Saya doakan semua Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Semuanya bisa Bapak Ibu, jangan khawatir. Mohon maaf, saya dari keluarga bukan, ayah ibu bukan penghafal Quran. Ayah saya belajar sekolah cuma sampai kelas 3 SD.
Ibu saya buta huruf, dah bisa ngaji. Cuba bayangin. Sampai usia 40 tahun dah pernah belajar ibu saya. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf. Cuba bayangkan, orang Arab dah bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi Allah anugerahkan dari kedua orang tua saya, Allah anugerahkan keturunan 12, 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah 10 pun hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Alhamdulillah dari anaknya yang sudah hafal, sekarang orang tua saya mulai belajar dari nol. Ibu saya belajar dari nol, sudah usia 40 tahun lebih. Tapi Alhamdulillah sekarang ibu saya juga menjadi penghafal Al-Quran. Tak ada yang kata tak bisa. Kalau ada kemauan, pasti Allah kasih kemudahan. Tapi kalau tidak ada kemauan, bisa jadi bikin banyak alasan. Alasannya faktor usia, alasannya waktu, alasannya urusan anak, bisa bikin banyak alasan. Karena sebenarnya belum mau. Cuma tak berani bilang, saya tak mau. Cuma, tak bisa. Banyak anak, stres, suami saya galak. Itu aja bahasanya. Alasan, itu alasan. Padahal kita bisa. Jangankan kita bisa, anak salah satu peserta Hafiz Indonesia, perempuan namanya Kaila. Ingat tak Kaila? Tahu nggak? Ingat nggak kondisinya? Dia orang apa? Buta. Buta. Tanggal 17 Agustus kemarin, saya sempat bertemu dengan Kaila. Pas saya ditugaskan isi acara doa untuk negeri di TVRI. Saya bertemu sama Kaila, saya sambil salaman dan belum. Kaila, Masya Allah, rindu sekali. Saya sambil tanya, Kaila, hafalannya sudah sampai mana? Karena seingat saya waktu dia ikut Hafiz Indonesia, kalau tidak salah 8 atau 9 juz waktu itu. Saya kira mungkin ada tambahan 5 juz, 6 juz, atau berapalah. Kaila, hafalannya sudah sampai mana? Alhamdulillah, sudah 30 juz. Buta. Sampai saya tanya, Kaila, mohon maaf, berapa banyak suka baca Quran dalam sehari? 5 sampai 7 juz setiap hari. Kita 1 juz susah. Bisa bersama HP berjam-jam, tak apa-apa. Sama Al-Quran, sama HP dari pagi. Bangun, pertama dilihat, HP. Mau tidur, terakhir lihat, HP. Kemana-mana bawa, HP. Masuk kamar mandi sama HP. Sampai kita tidur, terbawahin di bawah bantal apa? HP. Capek. Jangan-jangan besok di kuburannya bawa HP lagi. Berjam-jam tambah kita sadar habis sama HP. Pas begitu mulai baca Quran, hanya baru sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Syaitannya kuat. Baru aja mulai langsung sama HP-nya udah tidak apa-apa, lama sampai malam-malam. Makanya HP ini musibah akhir zaman. Bisa membawa kita ke neraka kalau kita tidak berhati-hati. Habis berjam-jam itu umur dari kita kok terbuang begitu sia-sia. Bukan berarti tidak boleh bawa HP, boleh, tapi tolong dibatasi, jangan berlebihan. Harus kita menjadi manusia adil, minta-minta keadilan dari Allah. Allah berikan yang terbaik, kita aja sama Allah tidak adil. Sampai saya bilang sama Kaila, mohon maaf Kaila, sebenarnya Kaila ini kan buta. Kalau Kaila bilang sama Allah, mohon maaf ya Allah, saya orang buta, tak bisa baca Quran, tak bisa lihat Quran, pasti saya yakin Allah maafkan Kaila. Tahu tak dia jawab apa? Mohon maaf Syekh, saya malu sama Allah kalau jadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Masya Allah. Mohon maaf, alasan Bapak Ibu apa? Buta ya? Jangan-jangan buta hati. Ya Allah, jangan di antara kita yang buta hati ya Allah. Minimal, saya tidak minta Bapak Ibu harus hafal 30 juz, tapi minimal jangan lewat 1 hari tidak baca Quran.
Bisa nggak dijaga? Minimal. Itu sudah paling malas. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Berapa? Silahkan bebas. Mau baca 1 halaman boleh. Mohon maaf, ada orang ibu berkata, tapi saya tidak bisa ngaji. Masih bisa dengar. Bisa nggak dengar? Udah, setelkan YouTube. Buka YouTube-nya. Dengar murattal. Kan banyak murattal di YouTube. Tinggal kita milih. Kalau bingung mencari ayatnya dan surahnya, tidak apa-apa, buka YouTube saya. Kan ada YouTube Syekh Ali Jabir. Buka di situ, ada bacaan murattal Al-Quran. Tinggal kita ikuti. Sekalian subscribe ya. Like dan share. Ya promosi lah. Semangat! Keluarga Al-Quran, pencinta Al-Quran. Coba sekarang saya komando ya. Kalau saya bilang mana pencinta Al-Quran, semua jawabannya ini pencinta Al-Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Ingat gak itu? Mau gak? Ayo, semangat ya. Mana pencinta Quran? Gini saya ulang. Kalau saya bilang mana pencinta Quran, Bapak Ibu tunjukkan 2 jarinya. Ini pencinta Quran. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Habis saya, Allahu Akbar. Siap? Sudah tahu? Ayo kita komando lagu. Mana pencinta Quran? Ya semangat dong. Mana pencinta Quran? Yang mana? Yang mana? Di mana? Siapa? Luar biasa. Jadi rindu Hafiz Indonesia ya. Doakan Hafiz Indonesia sudah 7 tahun berturut-turut. InsyaAllah akan melanjutkan sampai akhir hayat insyaAllah. Mudah-mudahan terlahir banyak dari keturunan kita penghafal Al-Quran yang jadi imam besar dan membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Bapak Ibu tetap bertahan, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Baik para bunda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adikku yang tercinta, insyaallah pada kesempatan sore hari ini betul-betul Allah limpahkan rahmat dan berkah untuk kita. Yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah yang ada di dunia. Yakinlah sekarang para malaikat ada di kanan kiri kita untuk mengaminkan setiap doa kita. Yakinlah bahwa malaikat sekarang ada di sini untuk jadi saksi bahwa yang hadir di sini nantinya dikumpulkan di janahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para malaikat menjadi saksi jika nanti Mekah Madinah kembali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di hadapan saya insyaallah jadi hamba-hamba Allah yang diundang ke Baitullah untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa merasakan dinginnya lantai Masjid Nabawi bersama seluruh keluarganya. Maka dari itu insyaallah janji Allah antara waktu asar dan maghrib adalah waktu mustajabnya doa. Allah tidak akan menolak permintaan hamba-hambanya yang berdoa di antara waktu asar dan maghrib. Maka dari itu insya Allah nanti di akhir acara ini kita akan bermunajat bersama, berdoa bersama dengan Syekh Ali Jabir, dan kita akan ambil keberkahan dari beliau. Tapi sebelum itu insya Allah kita boleh bertawasul kepada amal. Mungkin sekarang ayahanda dan para bunda perlu ketahui, mau sekarang punya uang 1 miliar gak bisa berangkat umroh haji. Karena urusan umroh haji bukan seberapa banyak kita sekarang punya uangnya, tapi betul-betul undangan Allah.
kepada hamba-hamba yang terus memantaskan diri di hadapan Allah untuk betul-betul pantas diundang untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah di Mekah Madinah. Maka dari itu insya Allah nanti akan ada relawan dari panitia yang akan berkeliling untuk memfasilitasi para bunda dan ayahanda yang pengen titip infak terbaiknya. Yakinlah karena malaikat sekarang ada di sini, jadi saksi betul-betul nanti akan melaporkan kepada Allah yang maha teliti. Setiap apapun yang dikeluarkan insya Allah betul-betul akan mendapatkan ganjaran terbaik, pahala terbaik, karena betul-betul Allah yang maha baik yang mampu memberikan balasan terbaik. Maka dari itu silahkan mulai para relawan dari panitia yang ada di sini mulai berkeliling mengelilingkan infak kantongnya untuk bisa memfasilitasi para jamaah yang ingin menitipkan infak terbaiknya. Bunda dan ayahanda, saya sampaikan, jangan biarkan kantongnya lewat begitu saja, dan jangan biarkan uangnya masuk begitu saja, tapi titipkan doa terbaiknya di waktu mustajabnya doa ini. Ya Allah, semoga dengan sedekah sore hari ini Engkau berangkatkan kami bisa umrah haji bersama keluarga kami. Ya Allah, semoga dari sedekah pada sore hari ini anak keturunan kami jadi para penghafal Al-Quran yang nantinya bisa mempersembahkan mahkota untuk kami kedua orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, silahkan para relawan dari panitia lokal sudah bisa mulai berkeliling untuk memfasilitasi para jamaah yang ingin menitipkan infak terbaiknya insya Allah. Silahkan untuk bisa berjangkau, ya, untuk bisa berkeliling, untuk bisa memfasilitasi ayahanda dan para bunda yang ingin menitipkan sedekah terbaiknya. Saya percaya dan yakini semua jamaah pasti suka selalu bersedekah, suka berbagi. Tapi ada satu hal yang sering tertinggal, adalah doa. Makanya Bapak Ibu saat mengisi seberapapun keikhlasannya, mengisi di kantung kotak amal atau di kantung sedekah, mohon sekalian masukin doanya. Hajatnya apa? Sebutkan hajatnya. Mudah-mudahan doa melalui wasilah bersedekah Allah akan kabulkan hajat kita dan mudahkan segala urusan kita. Dan dalam kesempatan ini saya sebenarnya ingin menghadiahkan kepada pembina sebenarnya saya bercita-cita bertama kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Pak Mahmudi. Saya ingin menghadiahkan ijazah kepada beliau, ijazah Mud Madinah atau Mud Nabawi. Apa itu ijazah Madinah atau Mud Nabawi? Ini ijazah Mud, ini namanya Mud. Buat apa ini mud? Ini sebenarnya digunakan oleh Rasulullah untuk wudu, untuk mandi. Di zaman Rasulullah SAW menggunakan untuk takar zakat fitrah, buat ukuran zakat fitrah. 4 kali mud ini itu satu zakat fitrah untuk satu orang. Kalau Rasulullah SAW wudu cukup 1. Kalau saya biasanya pakai buat minum, mau ambil beras buat masak, saya ambil beras pakai mud. Ambil tomat pakai mud, ambil sayuran pakai mud, ambil kurma selalu pakai mud. Kenapa? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Makanya saya ijazahkan kepada beliau, pembina Majlis Mahmudin lil Muhibbin, hadiah kiswa uswati ini mud. Kenapa saya tulis uswati? Karena artinya teladanku. Dan ini mohon maaf, kita bukan bikin dengan logika akal, tapi ini benar dibuat oleh ulama dengan ada ukuran dan ada ijazahnya. Terukur seperti ini memang sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Makanya saya hadiahkan. Dan izinkan guru nanti kalau sertifikat ijazah saya akan nanti kirimkan, ya. Ini saya sampaikan, ini contoh ijazah, ya.
Ini contoh ijazah yang bahasa Arab kan cukup padat, karena ini semua nama-nama guru kami yang nantinya sambung kepada sahabat Rasul Zaid bin Thabit. Dan saya bikin satu lagi bahasa Indonesia, supaya jamaah yang tidak bisa baca bahasa Arabnya bisa mengerti intinya apa itu mud. Ini sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Dan kalau Bapak Ibu penasaran, bisa nanti buka di YouTube ya. Nanti Bapak Ibu buka di YouTube, nanti ada satu rekaman video saya praktik zakat fitrah, mengukur zakat fitrah menggunakan mud, dan juga saya praktik wudu, bagaimana Nabi Muhammad berwudu menggunakan mud. Ternyata Nabi Muhammad kalau wudu cukup 1, kalau mandi cukup 4. Mungkin ibu-ibu 20. Nanti ya, nonton ya di YouTube ya, cari videonya cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Dalam kesempatan ini saya hadiahkan mud, ini ijazah, ini mud pribadi saya yang saya biasa pakai buat minum, saya ijazahkan. Barakallahu fiik, terima kasih. Nanti sertifikat ijazah saya akan kirimkan yang bahasa Arab sama yang bahasa Indonesia. Jazakumullahu khairan. Terus yang kedua, ini menjadi hadiah pribadi dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh guru Majlis Mahmudi Alil Muhibbin, dan insyaAllah menjadi langkah bisa menjadi lebih besar. InsyaAllah ketika sudah dibukakan kesempatan, InsyaAllah saya ajak beliau bersama saya untuk umrah ke Baitullah ya. Dan insyaAllah mudah-mudahan melalui wasilah umrah, mudah-mudahan ke depan dimudahkan bisa haji insyaAllah ya. Sementara insyaAllah kita nunggu, mudah-mudahan Allah bukakan pintu jalan di masa corona ini. Begitu insyaAllah ada jalan terbuka, insyaAllah izinkan hadiah dari saya dan keluarga untuk Bapak, dan insyaAllah mudah-mudahan menjadi berkah, dan mudah-mudahan di saatnya Allah mudahkan bisa juga haji. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Baik, para bunda dan ayahanda, insyaAllah betul-betul ini tanda bahwa waktu ini betul-betul jadi waktu mustajabnya doa. Sudah ada beberapa syarat di mana Allah sudah janjikan bahwa Allah tidak akan menolak doa dari hamba-hambanya. Yang pertama, majelis ilmu, yang insya Allah para malaikat ada di sini. Yang kedua, waktu antara asar dan maghrib, yang merupakan waktu mustajabnya doa. Dan insya Allah yang ketiga, saya melihat rintikan hujan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak akan menolak doa hamba-hambanya pada saat hujan turun. Maka dari itu kita betul-betul akan manfaatkan waktu ini untuk bisa bersama-sama nantinya bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jabir, untuk bisa menitipkan doa-doa kita, karena insya Allah kita akan memaksimalkan waktu mustajabnya doa ini, dan insya Allah tempat ini pun sudah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa. Tapi sebelum itu insya Allah para bunda dan ayahanda, Syekh Ali Jabir membawakan kenang-kenangan dari Jakarta. Ini buku tidak diperjualbelikan secara bebas di luar. Buku ini hanya dihadiahkan oleh Syekh Ali Jabir kepada para jamaah yang ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga mendukung program 100 markas mahir Quran yang insya Allah semoga salah satunya ada di Malang. Maka dari itu para jamaah sekalian, insya Allah pada sore hari ini, sebelum nanti kita tutup doa, kami ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Nanti para bunda cukup mengangkat tangan kemudian maju ke depan. Saya akan pandu di nominal tertentu untuk program sedekah terbaik. Jadi untuk para ayahanda dan para bunda yang ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran pada sore hari ini, insya Allah saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini. Jadi ini merupakan program sedekah terbaik untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kita, menjadikan Indonesia ini jadi negaranya para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran ini bukan hanya cita-cita Syekh Ali Jabir saja, tetapi saya yakin ini jadi cita-cita kita bersama. Maka dari itu insya Allah siapapun nanti yang maju untuk ikut bersedekah terbaik, saya sampaikan uangnya tidak harus hari ini.
Jadi nanti ayahanda dan para bunda akan saya pandu di nominal tertentu. Kemudian nanti ayahanda dan para bunda cukup mengangkat tangan, kemudian maju ke depan. Kemudian langsung diberikan bukunya langsung oleh Syekh Ali Jaber. Insya Allah setelah itu kemudian nanti bisa turun ke sebelah kiri. Sudah ada teman-teman saya yang bersiap mencatatkan nama dan nomor telepon ayahanda dan para bunda. Setelah nanti pencatatan nama dan nomor telepon, ayahanda dan para bunda akan mendapatkan nomor rekening untuk transfer donasinya. Untuk waktu transfer donasinya, silahkan ayahanda dan bunda yang tentukan besok atau lusa. Silahkan ayahanda dan bunda yang tentukan nantinya. Maka dari itu insya Allah saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, karena insya Allah hakul yakin kun fayakun, Allah akan bekerja pada sore hari ini. Allah akan kirimkan pasukan-pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Maka dari itu saya akan mulai. Karena bukunya terbatas, hanya ada 50 saja. Maka dari itu yang sekarang sudah berniat bismillah, saya mau ikut sedekah terbaik, mulai berdoa sekarang, semoga menjadi bagian dari 50 orang yang nantinya kita berharap dan berdoa kepada Allah untuk bisa ikut bergabung di dalam perjuangan ini. Maka dari itu insya Allah saya ingin membuka kesempatan kepada ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program sedekah terbaik pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga pembangunan 100 markas mahir Quran. Uangnya tidak harus hari ini, senilai 2 juta rupiah. Yang pertama boleh angkat tangannya dan maju ke depan. Ada ayahanda dari belakang, saya tolong dibantu takbirnya sekuat tenaga. Takbir, Allahu Akbar, barakallahu fikum. Takbir yang pertama, siapkan tenaganya untuk 50 kali takbir lagi. Silakan ayahanda bergabung bersama. Sudah ada 2 orang. Bunda dari belakang terus untuk bisa bergabung bersama. Silakan bunda. Silakan yang ada di sebelah kanan boleh bergabung bersama kami untuk mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan 50 orang ini untuk bisa mewujudkan cita-cita kita menjadi negaranya para penghafal Al-Quran, dan insya Allah mewujudkan cita-cita kita bersama. Saya yakin ini bukan cita-cita Syekh Ali Jaber saja, tetapi ini jadi cita-cita kita bersama untuk mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran. Silahkan sudah mulai bisa didistribusikan bukunya. Sekali lagi saya membuka kesempatan karena waktunya sangat terbatas dan buku ini pun sangat terbatas. Yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, sekali lagi uangnya tidak harus hari ini, senilai 2 juta rupiah. Silahkan bergabung bersama kami untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya. Uangnya tidak perlu hari ini, uangnya bisa ditransfer besok atau lusa. Silahkan ayahanda dan para bunda yang tentukan. Bismillah, sudah ada sekitar 4-5 orang. Masih ada 45 orang lagi. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran. Maka dari itu bismillahirrahmanirrahim, saya tolong nanti dibantu takbirnya sekuat tenaga jika Allah kirimkan kembali pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini. Pastikan ayahanda dan para bunda jangan beranjak terlebih dahulu, karena insya Allah kita akan tutup majelis ilmu ini dengan doa bersama, dan kita akan ambil keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada sore hari ini. Siapapun yang membukakan jalan untuk para jamaah atau untuk saudara-saudaranya menunaikan niat baiknya, insya Allah Allah maha teliti. Allah juga akan membalas setiap apapun yang kita keluarkan dan yang kita lakukan di dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ingin membuka kesempatan bagi ayahanda dan para bunda yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber senilai 2
juta rupiah. Silahkan bersama kami untuk bisa mencatatkan nama dan nomor teleponnya, insya Allah menjadi keluarga besar para penghafal Al-Quran. Panitia, saya tolong dibantu untuk bisa dihitung sudah berapa para jamaah yang sudah ikut bergabung bersama. Dan insya Allah saya yakin, betul-betul hakul yakin, Allah sudah siapkan 50 pasukan terbaiknya untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Insya Allah saya melihat terus Allah mantapkan hati pasukannya, Allah ringankan langkah kaki pasukannya, terus Allah kirimkan pasukannya untuk bisa bergabung bersama, untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, menjadikan Indonesia ini jadi negaranya para penghafal Al-Quran. Para bunda dan ayahanda yang perlu diketahui bahwa Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf, yang satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Bayangkan jika salah satu santri penghafal Quran sehari saja baru membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung 19 huruf, yang insya Allah satu hurufnya mengandung 10 kebaikan. Berarti akan ada 190 kebaikan yang Allah akan ganjarkan kepada kita semua. Apalagi kita yang sudah mendukung, ikut bergabung di dalam jihad untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Panitia, tolong saya bisa dibantu untuk bisa menghitung ya, supaya nantinya betul-betul kita tahu dan kita yakin kalau kita sudah punya kehendak dan Allah sudah punya kehendak, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bersama pada sore hari ini, 50 orang akan dikirim Allah untuk bisa ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, dan juga untuk merealisasikan program 100 markas mahir Quran. Saya tolong dibantu sholawat sekuat-kuatnya, zikir sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan pasukannya untuk bisa ikut bergabung dalam perjuangan ini di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Sudah ada 36 orang. Bismillah. Silahkan saya tolong dibantu zikir sekuat-kuatnya, doa sekuat-kuatnya, supaya Allah kirimkan 14 orang berikutnya untuk menjadikan tempat ini menjadi saksi bangkitnya Indonesia melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada dari bagian ayahanda dan para bunda yang ingin menjadi 14 orang ini untuk bisa menggenapkan menjadi 50 orang untuk bisa mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber? Para bunda sekalian, insya Allah selain program ini, ayahanda dan para bunda jika ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran tapi belum mempunyai kesempatan untuk mensedekahkan uang 2 juta rupiah, insya Allah di depan ada produk susu kambing dari Syekh Ali Jaber yang insya Allah ada di depan. Dengan membeli susu tersebut, insya Allah ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, karena insya Allah hasil penjualannya digunakan untuk mendukung program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran dan juga pengembangan dakwah Quran. Bismillah, beli susunya Syekh Ali Jaber, insya Allah bernilai sedekah juga, karena insya Allah dari hasil penjualan itu juga akan digunakan untuk program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Nanti setelah majelis ilmu ini selesai, ditutup dengan doa, bunda bisa keluar di depan, nanti sudah ada stand dari susu kambing Syekh Ali Jaber insya Allah, yang nantinya bunda bisa bergabung untuk bisa ikut bergabung bersama. Dengan beli susunya dapat sunahnya, dapat berkahnya, dapat pahalanya insya Allah, untuk bisa juga ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran. Bismillah, silahkan sekali lagi saya membuka kesempatan. Kami juga ada program jihad ekonomi, belanja sambil sedekah insya Allah. Jadi para bunda sekalian, bismillah, kalau misalnya pulang nanti setelah majelis ilmu, niatkan buat sedekah, datang ke gerai susunya, beli susunya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari wasilah susu ini ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran, karena insya Allah hasil penjualannya juga kita akan gunakan untuk mensukseskan mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran insya Allah. Baik, apakah masih ada yang ingin bergabung untuk bisa ikut bersama mewujudkan program 1 juta penghafal Al-Quran dan juga untuk mewujudkan program 100 markas mahir Quran? Uangnya tidak harus hari ini, senilai 2
juta rupiah. Silahkan bersama kami untuk bisa mencatatkan nama-nama teleponnya. Jika memang sudah, ya, panitia sudah ada berapa yang sudah bergabung? Sudah ada 45 orang. Saya butuh 5 orang lagi. Ada dari belakang, Bunda, Ayahanda, silakan bergabung semua. 2 orang, 3 orang. Apakah masih ada untuk 2 orang menggenapkan untuk bisa menjadi 50 orang? Silahkan bergabung bersama. Baik, saya tutup. Yang 3 silahkan di belakang boleh maju ke depan cepat saja. Panitia bisa dibantu untuk mengarahkan para jamaah, para donatur yang ikut bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata betul. Di sini kita berdoa 50 orang Allah takdirkan diijabah oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah menepati janjinya di waktu mustajabnya doa ini. Maka dari itu kita akan pastikan, kita akan berdoa bersama. Kita akan ambil keberkahan dari Syekh Ali Jaber. Kita akan manfaatkan waktu ini jadi waktu mustajabnya doa. Tempat ini yang insya Allah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa insya Allah. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan, silahkan untuk bisa bergabung yang ingin ikut bergabung di dalam program pembibitan 1 juta penghafal Al-Quran bersama dengan Syekh Ali Jaber. Boleh kita berdiri karena insya Allah kita akan bersama-sama berdoa bersama. Kita akan bermunajat bersama dengan Syekh Ali Jaber. Kita akan manfaatkan waktu mustajabnya doa ini. Yang insya Allah tempat ini sudah ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa. Yang insya Allah hamba-hamba Allah yang sekarang ada di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah yang Allah takdirkan untuk diijabah setiap hajat-hajatnya dan diijabah setiap doa-doanya. Silakan dipercepat panitia karena segera akan kita tutup doa bersama dengan Syekh Ali Jaber jadi donatur yang terakhir, menjadi donatur yang ke-50. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Bansar yang insya Allah akan melakukan pengamanan. Semoga betul-betul setiap lelahnya jadi lillah dan menjadi pahala terbaik. Silakan untuk Syekh Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, pertama jazakumullah khairan, terima kasih. Yang kedua, nanti insyaallah yang berkeinginan dapat mud serta ijazah yang sebagaimana saya